Nyantol lagi produk dari aplikasi yang lagi laris manis saat ini cuy. Lumayan tinggi banget untuk cuannya, bisa buat duit jajan dan juga keperluan pribadi serta buat kebutuhan kalian sehari-hari. Dan untuk di aplikasi ini aman banget tanpa sebar data, pastinya juga nggak sebar kontak dan juga media kalian. Dan untuk di aplikasi ini nggak usah ngajuin pakai joki, ngajuin sendiri aja bisa nyantol. Modal data fresh tanpa akun busuk, tanpa data busuk, semuanya bisa dicairkan, baik itu pemula ataupun perawatan itu bisa dicairkan ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, saran gue sih tetap gunakan masker, menjaga jarak, serta patuhi protokol kesehatan. Dan tidak lupa untuk sering berolahraga serta konsumsi makanan bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan gak gampang terserang penyakit ya teman-teman. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada nyantol semuanya? Udah pada ditransfer duitnya? Atau mungkin masih menunggu pencairan atau malah di auto ya cuy? Nah sesuai dengan di video awal saya, kalian bisa lihat tadi di awal video, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang untuk aplikasi ini lumayan gacor juga, dan rekomen banget buat kalian yang masih sering di auto ataupun masih sering digantung ataupun mungkin susah buat dapat kuota pengajuan ya. Nah karena di aplikasi ini kuota pengajuannya banyak banget, jadi bebas kalian mau ngajukan di jam berapapun dan gak usah terburu-buru untuk mengajukan ya, karena juga nggak bakalan kehabisan sekalipun diborong oleh para pinjolers, para buyers dan lain-lain. Dan untuk di aplikasi ini juga kalian nggak perlu repot membuat data busuk ataupun mengajukan dengan data busuk, karena mengajukan dengan data fresh juga bisa kok ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman Rp500.000 dan yang harus gue bayarkan yaitu Rp510.000. Dan di sini yang cair kurang lebih hampir 400-an lebih ya cuy. Soalnya di sini kemarin pada saat pencairan ada biaya pemotongan ya. Nah wajar juga sih ya cuy, yang penting pemotongannya dikit, nggak sama dengan aplikasi pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal misalkan kita dicairkan 500.000, itu yang cair ataupun masuk ke rekening kita biasanya 300 ataupun 200.000, yang dibayarkan bisa jadi di atas dari 500.000 ya. Nah makanya pencairan dan juga pembayarannya nggak ngotak banget ya cuy kalau di pinjol ilegal. Kalau di pinjol legal mah nggak gitu ya. Nah di sini untuk tanggal jatuh temponya pada tanggal 17 Juli 2022, jadi kurang beberapa hari lagi, dan kemungkinan untuk di aplikasi ini akan gua rawat ya maksimal 3 hari sebelum jatuh tempo ataupun seminggu sebelum jatuh tempo ya, baru gua bayarkan biar bisa dapat peminjaman lagi agar skor kreditnya nggak turun dan ya bisa lancar untuk pengajuan ataupun perawatan selanjutnya. Nah dan untuk di aplikasi ini tentunya dia mempunyai beberapa produk ya, dan ntar gua akan bagikan tips untuk produk dari aplikasi ini. Dan yang khusus buat kalian yang sering di auto, ada beberapa tips yang gua akan sampaikan kepada kalian untuk di pengajuan aplikasi ini. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya yaitu Maucase ya. Dan untuk aplikasi ini tentunya mungkin untuk sebagian orang udah pada nggak asing lagi, dan aplikasi ini salah satu aplikasi pinjol yang mempunyai produk untuk pegawai Astra ya. Nah karena memang juga kalau nggak salah dia ini dibawahi oleh PT Astra ya cuy. Ntar deh kita akan lihat untuk lebih lengkapnya. Dan untuk aplikasinya juga ya kalian pasti udah pada tahu, karena memang aplikasi ini salah satu aplikasi pinjol yang udah lama banget, kalau nggak salah 2017 ya cuy. Dan dia untuk kuotanya serta pencairannya memang nggak sebanding dengan aplikasi KP ataupun aplikasi isi cash, namun ya saat ini bisa bersaing ya. Mungkin juga ingin mencari nasabah ataupun ingin bersaing dengan para pinjol-pinjol yang udah gede di luar sana ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja dulu ke aplikasinya. Ini dia tentang nama aplikasinya itu Maucase, pinjaman uang online yang dideveloper oleh PT Astra Welab Digital Arta. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Dan di sini dia kalian bisa lihat untuk aplikasinya tentunya bisa masuk
ke website dari Otoritas Jasa Keuangan, tinggal kalian cek di aplikasinya ya. Dan untuk aplikasi ini tentunya sudah ada nomor registrasi OJK dan ya bisa dibilang udah aman lah ya cuy, 100% karena nggak sebar data. Nah, di sini untuk aplikasinya kalian tentunya bisa download melalui Google Play Store aja ya, nggak perlu repot-repot melalui link, S-File, Google dan lain-lainnya. Nah, di sini dia terakhir diupdate itu 24 Juni 2022. Kemudian untuk jumlah downloadnya memang nggak sebesar aplikasi pinjol yang udah gede lainnya ya, tetapi udah bisa bersaing lah ya dengan 5 juta download. Dan di sini dia naik ke peringkat ketiga saat ini ya, aplikasi populer di keuangan. Kalau peringkat keempatnya itu ada aplikasi Ada Kami. Kalau kemarin peringkat 7 aplikasi apa ya cuy, gua lupa ya. Yang jelas gua pernah bahas juga kok ya cuy. Nah, dan di sini untuk brosur aplikasinya lumayan menjelaskan juga. Di sini dapatkan cashback saldo Astra Pay 250.000, dapatkan limit hingga dengan 15 juta rupiah, kemudian cair limit pinjaman kapanpun dan dimanapun. Untuk pilihan produk pinjamannya online dan fleksibel. Di sini ajukan pinjaman dengan ektp dan juga satu dokumen pastinya. Kemudian layanan customer service siap melayani Anda ya. Nah, ini kalian bisa lihat semuanya. Kemudian untuk aplikasi yang di sini ada ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah meminjam juga. Di sini kalian bisa lihat juga untuk detail-detailnya dan juga bisa kalian bandingkan dengan aplikasi pinjol lainnya juga ya cuy. Nah, untuk aplikasi ini ada detailnya lumayan tinggi juga, tenornya 500.000 hingga dengan 15 juta rupiah. Maksud gua untuk nilai pinjamannya tenornya 61 hari hingga dengan 365 hari. Adapun untuk biaya layanan pinjaman 4,5% hingga dengan 6% per bulan, biaya administrasi 5% hingga dengan 24%, maksimal APR cicilannya 64% hingga dengan 95%. Nah, di sini kalian bisa lihat aja semuanya. Untuk aplikasi ini tentunya fleksibel, peminjamannya beragam, mudah karena memang sudah prosesnya online 100%, nggak perlu repot lagi seperti kita meminjam di pihak leasing atau di mana ya cuy, ataupun koperasi biasanya yang meminta banyak dokumen. Dan di sini tentunya sudah aman karena sudah memiliki izin OJK juga, dan di sini ada nomor registrasinya. Selanjutnya untuk aplikasinya cepat disetujui, dicairkan kurang dari 24 jam ke rekening kalian. Nah, di sini kalian untuk mengajukan tentunya berusia 18 hingga dengan 65 tahun ya. Jadi buat kalian yang masih umur pelajar 18, 19, 20 itu sudah bisa dan berdomisili di wilayah layanan Maukes ya. Nah, ini banyak orang yang nggak ngerti cuy ya. Kemarin banyak yang diautol dan mereka nggak lihat untuk wilayah layanan Maukesnya. Jadi sebelum kalian mengajukan, kalian cek dulu karena aplikasi ini dia mempunyai beberapa wilayah yang mereka jangkau dan beberapa wilayah yang nggak bisa mereka jangkau ya. Nah, kemudian pastikan dokumen peminjaman kalian itu lengkap dan pastikan ektp yang dilampirkan dapat terbaca dengan jelas dan lain-lain ya. Nanti kalian bisa lihat dan baca aja sendiri di sini. Kemudian untuk aplikasi ini mempunyai customer service Senin sampai Minggu, ada emailnya juga. Tetapi saran gue kalau kalian ingin bertanya bisa langsung ke sosial medianya juga ya. Di sini ada akun Instagram dan Facebook. Kemudian aplikasi ini dia dirilis sejak 2 Juli 2018 dengan keamanan data. Di sini kalian bisa lihat ya. Oke, selanjutnya kita nggak usah berlama, langsung aja masuk ke aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Maukesnya. Di sini dia udah ada produk dari Astra Welab juga ya. Nah, ini kita close saja. Dan seperti yang gua bilang di awal video, aplikasi ini adalah aplikasi yang mempunyai produk peminjaman untuk pegawai Astra ya. Nah, di sini kalau kalian misalkan bekerja pegawai Astra Group, di sini langsung kalian tekan verifikasi. Nah, ini peminjaman khusus ya, bukan untuk umum ya cuy. Nah, ini kalian bisa lihat aja untuk nama perusahaannya, kalian itu kerjanya di mana. Nah, ini perusahaan yang dibawahi oleh PT Astra Welab Digital Arta ya. Nah, ini kalian lihat aja semuanya. Nah, ini pokoknya tinggal kalian pilih aja kalian itu bekerja di mana. Kemudian di sini ada nomor karyawannya juga ya. Kemudian ada nomor induk KTP dan juga email pegawai. Nah, kalau untuk
pengajuan umum gimana Bang? Nah, kalau untuk pengajuan umum itu kalian tekan langsung aja di sini, ajukan limit. Di sini limit tertinggi itu 15 juta rupiah ya. Namun gua nggak tahu limit untuk pegawai Astra Group ini sama tingginya atau lebih tinggi atau mungkin lebih rendah. Gua nggak tahu ya cuy. Soalnya gua nggak pernah masuk ke dalam pengajuan di Astra Group ini sih ya cuy. Nah, oke, selanjutnya kalian tekan ajukan limit aja di sini. Dan di sini gua udah pernah mengisikan dan sampai ke step ketiga untuk pengisian kondarnya. Nah, di sini untuk pengisiannya gua lanjutkan aja dari yang pertama, yang seperti biasa di sini masukkan foto KTP, data pribadi dan juga informasi pekerjaan, dan sini ada kontak darurat. Nah, untuk kontak daruratnya ini saran gua kalian pilih hubungannya itu bisa orang tua dulu ataupun keluarga kalian ya yang terdekat. Nah, kemudian kalian masukkan namanya di sini, kemudian masukkan nomor teleponnya. Jadi dia di sini harus masuk manual ya untuk nomor teleponnya, nggak sama dengan aplikasi pinjol ilegal yang kalau kita mau masukkan nomor telepon itu akan langsung diarahkan ke kontak kita karena mereka bisa mengakses kontak kita. Kalau ini memang kita harus manual satu persatu ya. Nah, sini kita masukkan dulu untuk nomornya. Dan di sini harus wajib aktif ya, nggak boleh nggak aktif. Nah, saran gua di sini kemudian untuk pengisian di sini lebih baik kalian pilih tinggal serumah ya. Soalnya kalau nggak tinggal serumah biasanya agak memberatkan juga oleh tim auditnya ya. Nah, kemudian kontak daruratnya kalian bisa pilih teman kantor kalian ataupun kalian juga bisa memasukkan nomor telepon kalian sendiri. Yang penting nomor telepon kalian sendiri itu bukan nomor pengajuan kalian yang kalian untuk di aplikasi ini ya. Nah, nggak boleh disamakan. Nah, kemudian sini kalian pilih dan namanya kalian pilih lagi. Setelah itu ada nomor handphonenya. Di sini misalkan kita masukkan nomor handphonenya. Kemudian di sini ada tinggal serumah atau enggak. Nah, di sini kalian pilih aja tinggal serumah. Kemudian nanti di sini tinggal kalian tekan simpan ya cuy. Nah, jadi setelah itu kalian akan diarahkan untuk ke step selanjutnya ya. Nah, gua nggak tahu kenapa nggak bisa lanjut ya cuy. Mungkin ada yang kurang dari pengisian sebelumnya. Nah, ini untuk pengisian sebelumnya yaitu informasi pekerjaan. Untuk informasi pekerjaan ini bisa kalian pilih pekerjaannya apa ya, sesuaikan dengan pekerjaan kalian. Kemudian status pekerjaannya, nama usaha, kemudian jumlah karyawan. Nah, di sini pendapatan pribadi per bulan. Kalau kalian nggak memasukkan slip gaji, itu bisa kalian tinggikan aja, misalkan 5 juta rupiah ya. Nah, tetapi kalau masukkan slip gaji harus sesuai dengan slip gaji kalian. Kemudian untuk lama menempati ini bisa kalian tinggikan aja 10 atau berapa tahun ya. Semakin lama semakin bagus ya cuy. Dan di sini pilih tanggal jatuh tempo ya. Nah, ini gua nggak tahu jatuh tempo untuk apa. Kemudian di sini alamat kantor cabang atau penempatan. Nah, ini kalian bisa sesuaikan aja kalau memang sama, kalau nggak juga nggak masalah. Kemudian di sini ada data pribadi ya. Kemudian di sini ada data pribadi ya. Nah, di sini nama KTP-nya, nomor KTP, pendidikan terakhir, alamat rumah sesuai KTP. Kalian harus isikan semuanya ya, jangan sampai ada yang kosong ya. Jangan sampai ada yang kosong ya, soalnya akan berpengaruh terhadap pengajuan kalian. Nah, sedikit tips dari gua buat kalian yang masih pemula ataupun sering di autol. Saran gua kalau misalkan kalian di autol bisa kalian ngajuin lagi langsung hari itu juga ya. Dan kalau bisa sih ngajunya di pagi hari ya, antara rentan jam 7 pagi hingga dengan jam 9 pagi selama masih di jam kerja. Kalau di luar jam kerja gua kurang tahu apakah bisa di ACC atau enggak. Dan pastinya kalau yang lebih recommended untuk pengajuan di aplikasi ini menggunakan akun lama ya. Akun lama itu bukan berarti kalian sudah pernah meminjam ataupun sudah pernah mengajukan sebelumnya ya. Akun lama dengan belum punya akun lama walaupun belum punya catatan peminjaman itu sudah termasuk bagus ya cuy. Kecuali kalau kalian nggak punya sama sekali ya, ajuin aja dengan data fresh, akun fresh, tetapi harus dibarengi dengan dokumen yang lengkap ya. Jangan sampai kosongan, hanya KTP dan rekening doang, itu agak sedikit sulit untuk di ACC. Apalagi untuk pengajuan baru itu memang rentan banget untuk di autol ya, karena ya skor kredit masih kurang dan lain-lain ya.
Nah oke, jadi saya rasa begitu aja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol Maukes. Dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas dan juga support kalian. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan share-nya. See you next my video. Bang.